Find something you can hold on to. Find someone who'll be there for you. Cause that's all that really matters in the end. Find somewhere you can come home to. Find someone that'll die for you. Cause that's all that really matters in the end. It's love, love, love. Cause that's all that really matters in the end. Cause that's all that really matters in the end. It's hard to tell the truth when you lie to yourself. Always give. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin membuat vlog tentang museum diorama yang ada di Purwakarta. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Indra Ramadan. Nama saya Amir Husain. Nama saya Maesa Fitri. Nama saya Rasya Romansyah. Nama saya Yariska Suara. Dan kali ini kita mau memasuki museum dioramanya ya. Oke, sekarang saya bersama Teteh Pemandu yang akan membantu kita untuk keliling museum ini. Sebelumnya saya ingin menanyakan nama Teteh. Ya, nama saya Fairuz, saya guide atau pemandu di diorama Nusantara. Baik, oke langsung saja kita keliling ya Teh. Nah, ini mulai dari masa prasejarah ya atau masa Nirleta dan belum mengenal tulisan. Di sini berbagai macam ada sebaran manusia purba di Indonesia, ada lagi zaman batu tua sampai sebelah sana nanti zaman pendagian. Nah, zaman batu tua ini disebut juga zaman Paleolitikum ya atau zaman batu tua. Di sini terdapat artefak-artefak, tapi semuanya adalah replika bukan yang asli, seperti pemecah batu, alat serpi dan lain-lain. Kita lanjut lagi. Nah, ini zaman Mesolitikum ya atau dulu itu manusia purba sudah mulai tinggal di dalam gua ya. Sebelumnya berpindah-pindah tempat atau nomaden. Nah, sekarang kita berada di dalam gua. Nah, contohnya ini ada di gua Leak-Leak di daerah Sulawesi Selatan. Nah, di sini terdapat peninggalan-peninggalan zaman Mesolitikum ya, seperti kerang, tulang, tanduk, ada lagi kapak genggam dan kapak lonjong. Nah, seperti itu. Tapi semuanya di sini juga sama ya, replika, jadi bukan yang aslinya. Nah, di atas juga ada lukisan, di situ lukisan purba ya. Jadi dulu menandakan bahwa manusia purba sudah tinggal di dalam gua. Jadi mereka menandakannya dengan melukis tangan-tangan mereka menggunakan darah, yaitu darah dari hewan hasil buruan mereka. Itu hewan purba karena dulu belum ada alat cat atau alat pewarna lainnya. Kurang lebih seperti itu. Lanjut. Ya. Nah, lanjut lagi ini masuk ke zaman Neolitikum ya, sama ini masih tinggal di dalam gua. Nah, contoh manusia purbanya kurang lebih dulu seperti ini. Nah, ini mereka sedang memproduksi api atau membuat api dengan cara menggosok-gosokkan batu ya. Jadi mengeluarkan atau menghasilkan api. Nah, ini juga ada contoh jadi tengkorak-tengkorak manusia purba seperti Pithecanthropus erectus, ada lagi Homo wajakensis dan Homo soloensis. Nah, ini banyak ditemukannya di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Gitu. Kita lihat. Nah, kalau ini ruangannya gelap kebetulan ini konsennya sedang mati ya. Kalau lagi dulu di sini ada rekonstruksi trawulan, di sini ada animasi, jadi sengaja gelap karena di sini ada pantulan nanti untuk terlihat di sini ada animasinya. Jadi biar jelas animasinya gitu. Kalau sebelah sini ini adalah mural-mural dari raja-raja di Indonesia yang terkenal. Termasuk ini Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi. Ini sebelah sini. Lanjut. Lanjut ya, ini adalah masa pelayaran
pelayaran hingga terbentuknya VOC ya. VOC itu adalah Serikat Dagang Belanda. Untuk bahasa Belandanya adalah Verenigde Oost Company ya. Nah, di sini juga ada tokoh pahlawan nasional atau pergerakan Indonesia, mulai dari Bapak Insinyur Soekarno sampai Raden Ajeng Kartini ya. Nah, di sini dicantumkan tanggal lahir hingga tanggal wafatnya. Nah, kalau ini ada lagi pelayar-pelayar yang terkenal ya, yang pernah menjelajah dunia, termasuk pernah singgah di Indonesia seperti Marco Polo, ada Ibnu Batuta dan Laksamana Cheng Ho. Kalau ini patung siapa aja ya Teh? Iya sama, ini Marco Polo, yang ini Ibnu Batuta, kalau ini Laksamana Cheng Ho. Nah, lanjut lagi ini adalah akulturasi budaya. Nah, ini ada masuk ke arsitektur ya seperti Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen. Nah, di sini adalah tempat peribadatannya agama Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen. Termasuk ada Masjid Bayi Yusuf yang ada di Purwakarta, atau Masjid Agungnya ya. Ini kurang lebih seperti itu. Nah, kalau ini nih perpaduan budaya, ada barongsai, merah kudu, tariapo, sekaten, sama melasti. Nah, kalau ini ada pengaruh budaya Barat dan budaya Jepang, karena Jepang dan Belanda beda ya menjajah Indonesianya. Kurang lebih kalau Belanda 350 tahun, kalau Jepang 3,5 tahun. Jadi banyak didominasi oleh Belanda, termasuk ini arsitektur bangunan peninggalan Belanda ya. Di Purwakarta juga banyak, ada yang tahu nggak bangunan apa saja peninggalan Belanda? Bangunan ini kayak rumah sakit Boyati. Ya, ada lagi. Terus yang ada di dekat situ Bulut yang sekarang jadi Presidenan. puskesmas ya. Terus, Kesmas. Bukan puskesmas, jadi tempat buat berobat lah di sana. Dekat situ. Rumah sakit ini apa itu? Gunung Putri. Ya. Ya, ada lagi yang presidenan. Tahu nggak yang sebelahnya yang ada main tenis, lapangan tenis. Terus ini juga sampai termasuk ini adalah gedung Buang. Kalau ada lagi gedung kembar itu di Romo Purwakarta ya, yang sebelahnya stasiun. Nah, itu juga masuk peninggalan Belanda. Ada lagi UPI ya, UPI juga itu peninggalan Belanda karena dulu itu namanya normal school. Iya, depannya UPI. Nah, itu ya, itu termasuk arsitektur Belanda. Ada lagi? Kita lanjut. Lanjut. Ini alat musik. Nah, ini ada alat musik ya. Ini alat musik dari berbagai macam daerah. Nah, salah satunya ini adalah sasando ya, dari Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Ada lagi ini sampai dari Kalimantan Timur atau suku Dayak ya. Nah, selanjutnya sebelah sini ada lagi dari Papua, itu adalah triton. Ada lagi karinding dari Jawa Barat ya. Ini adalah alat tiup. Jadi sebelah sana alat petik, ini adalah alat tiup ya. Yang paling besar itu di Sumatera Barat yaitu sawang atau dari Padang. Oh iya. Ada lagi ini ada dari Papua yang atas namanya tifa. Lalu ada lagi di calung ya. Nih sebelah sini ada lagi teyan. Nah ini alat gesek seperti biola. Selanjutnya ada lagi rebab. Nah dari Jawa Barat. Terakhir ini adalah angklung. Gitu. Nah untuk lebih jelasnya keterangannya sebelah sini. Boleh dilihat dulu. Nah, yuk. Nah, dari kamu. Nah, selanjutnya ini adalah bahari karena Indonesia adalah negara maritim ya atau banyak pulau. Nah, di sini juga ditampilkan tentang bahari Nusantara atau bahari Indonesia. Nah, di sini terdapat contoh-contoh miniatur kapal-kapal yang ada di Indonesia. Salah satunya ada Sriwijaya, ada lagi Lancang Kuning ya, Borobudur dan Majapahit. Nah, paling besar ada kapal Pinisi. Nah, ini dimiliki oleh suku Bugis ya, atau dari Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, di sini ada 7 layar. Filosofinya itu adalah dengan surat Al-Fatihah. Jadi menggunakan
menggunakan surat Al-Fatihah. Jadi layarnya dibuat jadi 7 ya, seperti ayat-ayat dari surat Al-Fatihah. Nah, untuk tangganya itu ada 99 anak tangga karena menurut Asmaul Husna ya, karena Asmaul Husna ada 99, jadi anak tangganya juga dibuat 99 anak tangga gitu. Nah, kalau ini pesona Nusantara, ini dari Sabang sampai Merauke. Nah, juga ada dari Jawa Barat sebelah sana. Nah, ini Jawa Barat, yaitu Ain dan kita ada di Gedung Sate ya, karena provinsi Jawa Barat ada di Bandung. Nah, di situ ada destinasi wisatanya seperti Boska, Kawah Putih, ya, lalu ada lagi apa namanya? Iya, itu adalah ada tari tradisionalnya seperti jaipong, lalu ada lagi kesenian seperti pencaksilat, kuda renggong, ada lagi wayang golek, dan salah satu alat musiknya situ ada angklung, dan senjata tradisionalnya ada kujang ya. Nah, sebelah sana ada makanan khasnya yaitu sate marangi dan karedok. Gitu. Syuk. Oh, ini lagi mati soalnya di maintenance. Muter ya. Muter mah. Muter lah. Dari sini sama nanti ke sini balik. Nanti terakhirnya mau nanya. Boleh. Kalau. Lanjut lagi, ini ada batik Nusantara atau batik Indonesia ya. Salah satunya ada batik Purwakarta, tapi motifnya masih lama ya sebelah sana. Namanya motif batik Kahuripan. Ini salah satu motif lama. Nah, kalau ini ada festival-festival yang ada di Indonesia. Ada RAU, ada lagi Jember Fashion Carnaval, yang dua ini dari Papua, Lembah Baring dan Danau Sentani. Nah, ini ruangan terakhir atau hall terakhir ya, ini ada Purwakarta Istimewa. Nah, di sini ada destinasi wisata Purwakartanya, ada infrastruktur atau pembangunannya, dan ini ada fasilitas-fasilitas yang ada di Purwakarta. Sana itu ada warisan budaya tak yang sudah diakui oleh UNESCO. Ada angklung, tari, wayang, ada lagi tari saman, batik, dan noken ya. Sudah. Nah, ini kegiatan Pak Dedi zaman kepemimpinan beliau saat masih jadi Bupati Purwakarta. Nah, ini juga saat beliau masih menjabat sebagai Bupati. Nah, ini beliau berbicara di PBB mengenai kemanusiaan dan kebudayaan. Nah, kalau ini boleh di-shoot dari sini. Ini piala-piala penghargaan yang sudah diraih oleh Purwakarta, termasuk Museum Diorama Nusantara ini dapat ya.
Baik, sebelum video ini berakhir, saya izin bertanya museum ini didirikan tahun berapa dan cara perawatan semua ikon-ikon yang bersejarah, bagaimana cara perawatannya? Kalau ini pembangunannya kurang lebih dari 2016 ya. Nah, untuk peresmiannya sekitar tanggal 15 Maret 2017. Kalau untuk pemeliharaannya biasanya suka seperti IT ya kan, itu untuk alat-alat digital yang ada di sini seperti itu. Dan kalau untuk perawatan benda-benda di sini tidak ada yang spesial ya, karena di sini bukan benda asli, hanya replika, paling dibersihkan saja sih. Tapi dibersihkan juga bukan bendanya, tapi yang seperti kaca-kaca gitu ya, nggak bendanya langsung dibersihkan. Izin bertanya lagi teh. Biasanya yang berkunjung ke sini kebanyakan anak kecil, anak muda atau orang dewasa, dan kebanyakan dari sekolah atau mahasiswa. Banyak sih, umum juga banyak, terutama anak sekolah ya, karena mereka juga kan ingin belajar, apalagi ingin berwisata edukasi lah ya. Jadi di sini kebanyakan anak sekolah, tapi umum juga banyak. Tapi sekarang karena Sabtu Minggu kita belum dibolehkan untuk dibuka, jadi umumnya kurang. Biasanya dulu Sabtu Minggu itu untuk umum, karena banyak yang nonton adventure sekalian ke sini. Sekarang Sabtu Minggu belum boleh dibuka, jadi banyak masih anak sekolah sih. Dan izin bertanya kembali, waktu bukanya dari hari Senin sampai hari apa? Ini sekarang Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 3 sore. Baik, Ada lagi? sudah. Terima kasih, sekian vlog dari kami. Mohon maaf bila ada kurang dan salah kata atau kualitas video yang kurang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And everybody's watching her, but she's looking at